Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, ya, teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan podcast kami. Hari ini saya reuni kembali sama Pak Nur Aziz Asmuni. Sudah lama kita nggak pernah ketemu dan sekarang kita ketemu lagi. Tetap kita membicarakan masalah apa, Pak? Sastra. Ada kaitannya sastra ataupun seni. Nah, itulah bidang yang paling disenangi sama Pak Aziz. Ya. Saya juga suka seni, Pak Aziz juga suka seni ya, sama-sama. Sama-sama. Tapi saya bukan seniman. Pak Aziz juga ini yang seniman. Makanya saya suka ya bicara-bicara sama orang-orang yang nyeni ya. Ya, siap Pak Arif. Baik, Pak Aziz, kalau kita mendengar dan melihat ya, pada saat ini banyak generasi muda yang sudah tidak mengikuti seni ya. Padahal sebetulnya dia ikut seni gitu loh ya, tetapi kalau seni yang namanya sastra itu biasa ditinggalkan ya, nggak tahu kenapa. Kalau zaman dulu ya, dulu Pak Aziz ya, kalau kita melihat karya dari punggawa-punggawa dulu itu yang namanya seni yang kreativitas sastra itu ya, yang berhubungan dengan bahasa itu banyak sekali, dan mereka biasanya seninya di situ ya, dalam tulis menulis ya. Untuk pada saat-saat ini itu kurang diminati. Yang diminati itu biasanya seni musik, terus seni suara gitu ya. Nah, seni-seni seperti itulah. Di tengah-tengah dunia modern seperti ini ya, sastra tetap dibutuhkan ya, bertumpu pada religius gitu ya. Ada nggak generasi muda sekarang lah yang menekuni seni sastra itu? Ya, baik Pak Arif. Memang generasi muda kita itu cenderung yang sifatnya entertain ya. Jadi seperti Pak Arif katakan tadi, ada yang mungkin yang sifatnya dipanggungkan, ada musik ataupun suara atau nyanyi ataupun yang lain. Tapi sastra itu tetap masih sangat diperlukan, atau bahkan juga generasi muda sebagian besar juga masih mereka menekuni, karena yang namanya seni apapun, yang namanya sebuah kehidupan pasti sangat ada yang namanya di situ itu keindahan, dan keindahan tersebut bisa diwujudkan melalui seni tadi termasuk juga karya seni sastra. Nah, memang kecenderungan ragamnya sastra sangat banyak, namun di era modern yang saat seperti ini, yang kehidupannya cukup vulgar, yang cukup penuh hiruk pikuk. Nah, disitulah posisi seni yang kaitannya religius, yang kaitannya dengan keagamaan itu sangat dibutuhkan. Nah, terus kemudian kalau di Indonesia itu mungkinkah karya seni religius itu berkembang? Kalau itu tadi kan memang sangat dibutuhkan, Pak Aziz ya. Memang butuh orang sama seni-seni yang bersifat religius seperti itu. Tapi apakah bisa berkembang? Ya, nampaknya sangat bisa berkembang. Yang pertama, bahwa masyarakat kita di Indonesia ini ya mayoritas beragama Islam. Dan kemudian kita juga sering mendengarkan ada nuansa sastra dalam siiran-siiran itu juga sangat mengandung unsur-unsur keagamaan. Jadi para pendengar ataupun masyarakat pada umumnya itu sudah terpantik dengan adanya seni sastra, baik berupa puisi ataupun yang lain yang sudah dipublis ke masyarakat. Tentu saja sastra sini tidak dibatasi dengan siiran atau puisi, bahkan juga karya-karya yang berbentuk prosa ataupun yang bentuk drama yang dipanggungkan. Ini juga sangat bisa kita lihat bahwa bisa berkembang dengan baik sastra yang bernuansa religius, yang bernuansa religi ini.
Jadi masih ada kemungkinan untuk bisa berkembang. Sangat mungkin. Potong. Oke Pak Aziz, kalau kita ngomong tentang seni, begitu ya, peluang untuk maju sebuah karya seni sastra di masyarakat itu bagaimana? Ya, peluang maju untuk karya sastra ini bisa ditampilkan ke dalam sebuah panggung, Pak Ari. Jadi sastra itu kalau hanya berupa teks memang tidak begitu menarik. Tapi kalau dipanggungkan seperti karya puisi seumpamanya dibaca dengan baik, bahkan diikuti dengan musikalisasi puisi ataupun dikembangkan dengan perpaduan yang lain, dipanggungkan, maka peluang untuk berkembang itu ada. Bahkan kalau yang terkait dengan religius, maka siiran atau puisi yang ditampilkan di panggung itu ya ada di situ, ada irama-irama sebagaimana halnya ada qasidah, macam-macam itu kalau dipadukan sehingga lirik pesan-pesan yang ada di dalam sastra tersebut itu akan sampai kepada para audiens. Terus artinya tetap berpeluang. Apakah lagu-lagu dari Ebit GAD itu juga merupakan satu karya sastra yang juga ditambah dengan musik? Begini Pak Ari. Jadi sastra yang memiliki warna religiusitasnya sangat baik, tadi Pak Ari contohkan Ebit GAD itu juga bisa masuk. Dan juga pada yang lain ada tokoh-tokoh penyair, sastrawan seperti halnya Danarto di dalam kumpulan cerita pendeknya itu Khodop itu juga sangat banyak nuansa-nuansa keagamaannya. Puisi-puisinya Cak Nun, Lautan Jilbab itu nilai-nilai dakwahnya juga banyak. Bahkan Mbak Zawawi Imron dalam derap-derap tasbih itu juga memiliki kekuatan atau pesan keagamaannya sangat kuat. Oke, Pak Aziz, kalau kita bicara tentang karya sastra yang religius, gitu ya, apakah ada definisi atau kodifikasi untuk katakan mungkin karya yang ini didefinisikan sebagai ini, yang ini didefinisikan sebagai ini? Ya. Untuk karya sastra yang sifatnya banyak bernuansa keagamaan, ini bisa kita kategorikan religius. Nah, tapi ada yang spesifik. Di situ digambarkan bagaimana kecintaannya kepada Allah Sang Maha Pencipta itu dengan sungguh-sungguh, bagaimana pendekatannya dengan baik. Itu ada yang mengatakan itu masuk kategori sastra profetik atau sastra sufistik. Jadi lebih mendasar, lebih sublim lagi. Memang ada untuk pengklasifikasiannya itu. Jadi kalau yang dimunculkan di dalam karya-karya sastra tersebut itu terkait dengan hubungan sosial, keagamaan yang sifatnya itu seperti tolong menolong, hubungan dengan masyarakat, dan ini bisa kita sebut itu kategori yang religius. Tapi kalau nilai-nilai spiritualnya tinggi, bagaimana dia benar-benar zikir, kekhusyuannya ini, bagaimana takarrub pendekatan kepada Allah ini sudah sangat jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya itu dekat, maka pesan yang disampaikan di dalam karya sastra tersebut ini masuk kategori profetik atau sufistik. Dan ini tidak jarang jarang yang bisa memunculkan seperti itu, maksud saya. Sangat jarang untuk melahirkan karya-karya sufistik profetik seperti itu. Ya, terus kemudian kalau kita lihat seorang sastrawan Jalaluddin Rumi, ya itu kira-kira masuk yang mana? Kalau Jalaluddin Rumi ini seorang sufi, masuk kategori karya-karyanya banyak yang sufi itu. Bahkan itu dikategorikan ya karya seorang sufi, karena Jalaluddin Rumi sendiri adalah seorang sufi. Kalau ada karya sastra di Indonesia seperti halnya Abdul Hadi WM, kemudian yang benar-benar karyanya itu
sangat bisa menunjukkan nilai-nilai kecintaannya pada Allah, ini bisa dikatakan sebagai sufistik. Artinya walaupun dia bukan seorang tokoh sufi, tapi karya sastranya mengandung unsur kesufian, maka bisa dikatakan sufistik. Dalam karyanya Abdullah D.W.M. Pembawa Matahari itu juga sangat kental untuk bisa kita kita klasifikasi ke dalam masuk karya profetik sufistik. Oh, jadi kalau mereka itu adalah seorang yang mendalami ilmu tasawuf, katakan begitu ya. Karya-karyanya hampir bisa dipastikan sufistik begitu ya. Ya, bisa mendekati sufi, artinya sufistik, nuansa sufinya itu ada. Terus seperti Hamzah Fansuri dan karya-karyanya itu kira-kira ke sufistik. Yang sufi. Sufistik. Nah, karena Syekh Hamzah Fansuri ini yang sangat terkenal dengan karyanya Syair Perahu. Ini bagaimana bisa pesan-pesan keagamaan, nilai-nilai moral yang disampaikan oleh Syekh Hamzah Fansuri ini bisa masuk. Maka ini bisa dikatakan sebagai karya sastra yang tingkat religinya sangat tinggi, yaitu masuk kategori di sufi. Nah, terus siiran-siiran yang biasanya di masjid-masjid ya begitu, itu masuk kepada yang mana? Ya, masuk kategori di religius Islam religi, artinya nuansa syairnya ini mengandung unsur religius. Religiusnya di sini lebih tepat religi Islam, karena kalau religius bisa pengertiannya bisa ke agama lain, tapi kalau religius, religi Islam, yang di situ ada beberapa hal yang terkait dengan bagaimana sholatnya dengan baik, bagaimana ada keterangan bagaimana bisa bersedekah dengan baik, yang di situ ada nilai unsur-unsur ajaran agama Islam, maka ini bisa dikategorikan religiusitas Islam. Religius saja, jadi masih belum kepada sufi. Oh ya, tingkatannya masih ya keagamaan religi. Tapi yang kalau sufistik ini lebih mengarah benar-benar tingkat spiritualitasnya itu cukup tinggi. Iya. Terus kemudian Pak Aziz, di sini saya bawa kitab serat Weda Kalatida. Pada serat Kalatida itu ada yang bernada demikian, seperti kritik ya dari Ronggo Warsito tentang moralistik, sekaligus ada sarkasme atau sebuah cemoohan sedikit lah, begitu ya. Nah, ada seperti ini: amenangi jaman edan, eruh ayah ing pambudi melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni boya keduman melik kaliren wakasanipun dilalah kersa Allah beja-bejanti kang lali luwih bejo kang iling lan waspada. Nah ini. Jadi kalau seperti ini sufistik atau bukan? Ya. Jadi kalau karya pujangga kita Ronggo Warsito tadi yang masuk kategori pujangga muslim ya, dalam yang disampaikan melalui puisinya yang cukup bernada sarkasme dan kritik sosial, bahwa yang zamannya ini zaman yang sudah edan, kalau tidak edan tidak keduman, atau tidak kebagian, yang tidak edan ini sebetulnya hanya sindiran. Makanya jangan bersikap berakhlak seperti itu maksudnya. Dan yang mereka yang bejo atau mereka yang cukup beruntung adalah mereka yang tetap eling kepada Allah Subhanahu wa taala, marang Gusti Allah, dan waspada, tetap waspada. Walaupun perubahan zaman seperti apapun, kalau iman Anda baik dan tetap waspada, menyadari akan hal itu, maka itulah yang baik. Nah, kalau ini berarti tingkat spiritualnya ini sangat tinggi, maka kita bisa mengkategorikan ini masuk di sastra sufistik. Jadi ada unsur-unsur kesofistikan. Jadi ada unsur-unsur nilai profetik, nilai keindahan, nilai
unsur yang sangat indah di dalam sastra itu muncul di situ, dan pesan moralnya tentang Islam tadi itu ada. Jadi kalau kita baca Amenangi Zaman Edan, ya, ketika kita mengalami zaman gila, masa-masa gila, ya, terus kemudian ada ewuh ayah ing pambudi serta menyulitkan akal. Nah, kalau apakah sudah terjadi seperti ini? Nampaknya sudah terjadi. Ini itu banyak sekali yang orang-orang itu bisa dikatakan edan itu dalam pengertian ya mereka suka sesama saudara, kadang-kadang tidak akur dan saling mencelakai sesama yang lain, dan kemudian rebutan harta benda sesama saudara dan yang lainnya. Ini bisa kita katakan edan. Bahkan adanya korupsi merajalela itu juga masuk bisa dikatakan edan itu ya. Nah, maka di situ titiknya adalah kalau memang Anda itu termasuk beruntung, maka ilingo marang Gusti Allah dan tetaplah waspada, jangan sampai terlibat hal-hal yang semacam itu. Terus ada terusannya, melu edan ora tahan yen tan melu anglakoni boya keduman melek kaliren wakasanipun. Nah, ini maksudnya kan gini. Turut gila itu dia nggak tahan. Kalau tidak turut gila, tidak menjalankan kegilaan, dia tidak mendapatkan bagian. Akhirnya kelaparan. Loh. ini bahasanya sebetulnya tinggi banget ini. Iya, itulah yang namanya sarkasme, hanya cemoohan yang termasuk sindiran yang sangat kuat. Bagi orang-orang yang mengikuti keedanan zaman pada saat itu ya. Jadi ketika zaman edan tidak perlu ikut edan maksudnya. Tetaplah jaga nilai-nilai keimanan. Maka dialah yang termasuk beruntung, eling marang Gusti Allah dan tetap waspada. Situ. Terus kemudian ada lagi. Dilalah kersa Allah beja-bejanti kang lali. Beja-bejane kang lali luwih bejo kang eling lan waspada. Nah, ini demikian juga menurut kehendak Allah, bagaimanapun kebahagiaan orang yang lupa, lebih bahagia orang yang ingat dan waspada. Jadi tetap menjaga nilai-nilai keimanan, ingat pada Allah dan tetap waspada, jangan sampai walaupun roda zaman yang begitu kejam, tapi kita tidak larut karena punya iman. Iya. Tapi kalau kita kata-kata seperti ini, ini kan sebuah kata-kata yang tidak gampang begitu aja ditetuskan tanpa pemikiran yang mendalam, Pak Aziz. Iya, bahkan ada yang mengatakan seorang pujangga itu memang memotret zaman ya. Nah, artinya pada saat itu ketika Raden Ngabei Wasito ini memunculkan hal itu ya, di masyarakat yang dihadapi bahkan apa yang dilalui itu ya sudah fenomena seperti itu sudah terlihat. Jadi maka tetaplah ini kan sebuah sindiran sekaligus sebuah ajakan ke dalam kebaikan, dan itu bisa disampaikan melalui sastra. Makanya dia sangat populer dengan pujangga Muslim. Nah, apakah ada nanti ya generasi-generasi yang akan datang itu bisa melahirkan karya-karya sefenomenal ini, Pak Aziz? Ya. Untuk yang kita ketahui bahwa sastra-sastra di Indonesia ini ada yang sangat populer seperti halnya yang saya sebutkan tadi, seperti dari Abdul Hadi WM, ini sangat kental sekali dalam menekuni tentang tasawuf, tentang sufistik, sebuah karya sastra. Jadi tetaplah ada yang namanya harapan itu untuk melahirkan karya-karya yang bagus, yang profetik, yang memiliki nilai-nilai keindahan, dan si pencetus atau sastrawannya sendiri mulai nilai moral yang sangat tinggi. Nilai-nilai moral sebagai seorang muslim yang baik atau juga yang dari muslimah yang baik akan melahirkan karya-karya seperti itu. Harapan tetap ada. Bahkan banyak sekali kita tahu bahwa banyak sastra-sastra yang muncul saat ini yang nuansa-nuansa keagamaan itu juga sangat banyak sekali. Bahkan dulu
seperti karya Prof. Hamka ya, itu di bawah lindungan Ka'bah dan ada nilai-nilai moral di situ, ada nilai-nilai yang sangat bagus yang dicerminkan di dalam karya sastranya juga oleh sastrawannya sendiri. Perilaku itu benar-benar diterapkan yang digambarkan di dalam tokoh-tokohnya. Nah, generasi muda ada seperti Habibur Rahman Al-Shirazi, macam-macam, tentu menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Karya sastra itu disampaikan sesuai dengan era di mana lahirnya karya sastra tersebut. Kalau tahun 90-an dengan tahun 2000-an tentu pendekatannya agak berbeda. Tapi yang jelas intinya benar-benar unsur-unsur keagamaan, unsur-unsur nilai dakwah itu ada di dalam karyanya. Pak Aziz, kalau kita tahu bahwa karya sastra itu sangat berhubungan dengan bahasa, gitu ya, sangat berhubungan dengan bahasa. Tetapi kalau kita lihat ya, penggunaan bahasa sekarang banyak bahasa sarkasme, bahasa-bahasa yang saya kira juga kasar, bahasa-bahasa yang kurang moralitas gitu ya, ditunjukkan oleh orang-orang yang pejabat-pejabat yang omongannya kasar, kotor dan sebagainya. Akankah karya sastra yang ada di Indonesia ini bisa tumbuh dengan baik kalau memang contohnya bahasa-bahasa yang sarkasme gitu? Iya. Kalau dulu kalau kita lihat ya, dari beberapa orang yang katakan memang baik ya, baik dalam pengucapan, baik dalam penulisan ya, seperti karya dari Danarto, Kunto Wijoyo, Abdul Hadi, W.M. Futulizaini, M.H. Ainun Najib ya. Contoh-contoh karya semacam itu kan menunjukkan bahasa yang tinggi, baik, dan kemudian pengetahuan Islam yang sangat tinggi. Maukah ya generasi muda yang paham akan Islam masih mau berkarya di sastra Islam? Ya, kita yakini ada, karena seperti halnya yang saya sampaikan tadi Pak Ari, bahwa seperti halnya generasi muda Ustadz Habibur Rahman Al-Shirazi itu memunculkan beberapa novel yang nuansanya religiusitasnya, religi Islamnya sangat tinggi. Ada ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih. Dan Ustadz Habibur Rahman sendiri adalah seorang ahli agama yang taat. Jadi produk karya yang dimunculkannya itu tidak jauh dengan perilakunya. Nah, maka ini juga dari kalangan muda. Dan apakah yang lebih generasi muda lagi, ya harapan kita dan apa yang kita lihat banyak sekali muncul di pesantren-pesantren itu juga sastrawan-sastrawan yang cukup religius, bahkan seperti halnya yang dari Sumeneb itu Raidi Basa itu juga banyak memperbincangkan atau bicara tentang karya sastra-sastra yang nuansa religi, pesantrenan. Nah, ini tetap ada harapan generasi muda ini akan bisa melahirkan juga karya-karya yang cukup fenomenal tentang nuansa keagamaan, nuansa dakwah, dan nuansa nilai-nilai luhur berbeda akhlak karimah. Iya, baik. Pak Ustadz, banyak orang yang mengatakan antara sufisme atau religi, karya religi dan sebagainya itu menjadi satu kesatuan saja, gitu ya. Pokoknya karya sastra Islam gitu saja, bukan karya yang Pak Aziz katakan tadi itu adalah sufisme, sufistik dan sebagainya. Apakah memang ada dikotomi yang mungkin dikatakan oleh seorang ahli, ini berada di sini, ini berada di sini dengan sangat lugas dan jelas? Karena apa? Kalau kita melihat seni sendiri, ya ada seni musik, maka di situ timbul keroncong, ada pop, ya ada jazz, ya ada dangdut, ya ada sebagainya. Hanya adalah satu alat musik tapi dimainkan dengan cara berbeda, gitu ya. Nah, kalau di karya sastra Islam, apakah memang ada begitu? Baik Pak Ari, karya sastra yang nuansa Islami, keagamaan, apakah juga ada
klasifikasi yang mendasar begini, apa tadi kalau Pak Ari contohkan sebagaimana seni musik ada keroncong dan juga yang lain. Di karya sastra untuk yang bernuansa religius ini ada garis tegasnya maksudnya. Memang secara umum pengertian untuk mendefinisikan sastra sampai final itu banyak kalangan yang punya versi masing-masing pendefinisian itu, tidak ada yang sampai final. Begitu halnya untuk sastra religius, yang jelas di situ kontennya, isinya karya sastra tersebut itu mengarah, mengajak kebaikan, dan di situ ada nilai-nilai kebaikan, maka ini bisa dikatakan sastra Islami. Nah, kemudian yang sastra yang mengandung unsur sofistik, yang ujung ini kelasnya lebih tinggi lagi. Jadi karya sastra yang di situ benar-benar memunculkan penghambaan mahabbah ilallah, kecintaannya kepada Allah lebih tinggi, dimunculkan dalam di syairnya ataupun di puisinya atau di karya sastranya tersebut. Dan juga itu terkait dengan perilakunya juga, apalagi dia yang menekuni tentang seorang salik, seorang pelaku torekot, ataupun dia sebagai seorang ahli agama, juga sebagai seorang Islam yang taat dan benar-benar kerinduannya, kecintaannya kepada Allah itu totalitas dia munculkan dalam perilaku kebaikannya, dan yang ditulis tentu tidak jauh dari apa yang dia perilaku kesehariannya. Jadi tidak otomatis seseorang sufi menulis karya-karya sufi kan begitu ya? Ya, tidak juga seorang yang biasa, katakan ya pengetahuan agamanya juga biasa, bisa menulis karya-karya yang bersifat sufisme, kalau mungkin dia pemikiran juga pada saat itu lagi baik-baiknya gitu ya. Jadi kalau seorang dia sebagai seorang sufi, sudah pasti jelas kandungan karya sastranya itu ya sangat kental dengan sufinya. Jadi dilihat dari karyanya begitu ya. Jadi unsur sufistik ya. Jadi kalau ada seseorang yang karya sastranya itu juga bicara tentang kesufian, artinya cinta kepada Allah dengan totalitas yang baik, itu disampaikan juga. Ini kalau dia bukan pelaku seorang sufi, bisa kita juga kategorikan sebagai karya sastra sufistik. Walaupun bukan orang sufi. Walaupun gitu bukan orang sufi. Iya, tapi setidak-tidaknya dia taat beragama. Jadi tidak ditulis oleh seorang yang sekuler gitu. Jadi punya kriteria itu juga dilihat sufistik tidaknya itu dari karyanya. Jadi sekarang perilaku orang. Kalau kita lihat bahwa di dunia modern ini kan banyak orang melihat dari sisi fisik saja, ya, dan metafisik tidak dilihat ya. Tapi untuk orang-orang yang sufisme, karya-karya seperti itu, dia lebih melihat pada karya-karya yang metafisik begitu. Ya, jadi wawasannya itu sangat secara metafisik itu secara dia itu jangkauannya cukup tinggi. Jadi kalau ada derajatnya itu sama derajatnya anak sekolah itu tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, yang tingkat beragamanya kemudian yang dilahirkannya ke sastra yang tinggi tadi itu tingkat beragamanya itu juga tinggi. Juga yang dilahirkan dalam karya sastra juga kualitasnya sangat tinggi. Jadi itu orang yang punya naluri jiwa dan seorang yang masuk kategori karya yang religius, tapi religius yang tingkatannya tinggi. Baik Pak Aziz, mungkin itu saja yang bisa kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada akhir kata apa Pak Aziz? Ya, baik Pak Ari. Ya, mudah-mudahan memang secara umum sastra itu banyak tokoh ahli yang mengatakan tidak ada definisi yang sampai final, akan tetapi
banyak juga yang mendefinisikan ada unsur keindahan dan juga bahasanya yang sangat baik yang terkait dengan keagamaan, kesufian. Ya tentu karya-karya sastra yang mengandung unsur-unsur moralitas agama dan juga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya yang sangat tinggi. Inilah yang kita bisa cermati itu dari wujud karyanya. Jadi kalau tentu saja perilakunya si penulisnya itu tidak jauh dengan apa yang dia tuliskan. Karya sastra ini kayaknya lebih bisa dimengerti orang awam daripada karya puisi, gitu kan? Kalau puisi kan lebih sulit ya. Apa yang ditulis oleh si pengarang puisi dengan apa yang dipikirkannya dengan siapa yang membaca itu bisa saja tidak sinkron, Pak Aziz ya. Tetapi kalau untuk sastra ini apa semua orang bisa memahami? Baik Pak Ri, puisi itu ya termasuk bagian dari sastra. Kalau sastra sifatnya umum, karena kalau dalam pemahaman secara umum, pada umumnya memang sastra itu meliputi puisi, prosa, dan drama. Nah, kalau karya-karya yang sering kita lihat yang banyak unsur sofistiknya itu kebanyakan di yang puisi atau yang syair. Ya, di prosa, di drama juga ada, tapi lebih banyak itu yang menjadi kajian itu di unsur puisinya. Jadi sastra itu ibarat rumah itu sastra, tapi ada di situ puisi, ada prosa, dan ada drama. Iya. Baik Pak Aziz, terima kasih. Baik, untuk kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi ya. Kapan-kapan saya tunggu lagi untuk kunjungannya gitu ya. Mungkin suaranya kurang bagus ya karena ini podcastnya ada di dalam rumah, di studio. Ya, mudah-mudahan yang penting memberikan kemanfaatan. Iya. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.